Surah An-Nisa ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Surah An-Nisa ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Alladzina, adapun orang-orang yang, mubtadaun yaitu menjadi mubtada. Yabkhaluna, orang-orang yang yabkhaluna, yang mereka bakhil, kikir, bima yajibu alaihim, bima dengan sesuatu yajibu yang wajib, alaihim atas mereka, wa ya'murunan nasa bil bukhli, dan mereka memerintahkan kepada manusia bil bukhli dengan bakhil, kikir, bihi dengan ma yajibu, wa yaktumuna, dan mereka menyembunyikan ma akan sesuatu, atahumullah yang Allah telah memberikan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya. Apa itu? Minal ilmi, dari ilmu, wal mali, dan harta. Wahum, dan mereka itu, siapa mereka itu? Al-Yahudu, yaitu orang Yahudi. Wa khobarul mubtada'i, dan khobar mubtadanya, lahum wa'idun syadid, yaitu lafadz lahum wa'idun syadid. Lahum, bagi mereka, wa'idun syadid, yaitu ancaman yang sangat dahsyat.
Wa'tadna, dan kami menyediakan lil kafirina, kepada orang-orang kafir, bidzalika, dengan sebab bakhil, wa bi ghairihi, dan dengan selainnya bakhil, azabam muhina, akan siksa muhinan, yang menghinakan, zaihanatin, yakni yang memiliki kehinaan. Titik. Kemarin kita diperintahkan ayat sebelumnya, ayat ke-36, bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri, yaitu ayatnya innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang takabur, yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat berikutnya, ayat 37, yaitu orang-orang yang bakhil. Bakhil ini masih bahasa Arab. Bahasa kitanya kikir. Kikir itu pelit. Pelit itu medit. Medit itu koret dan teman-temannya. Pelit bagaimana? Ayat ini asbabun nuzulnya adalah ketika ada ulama-ulama Bani Israel. Jadi Bani Israel ini punya tokoh agama juga, punya ulamanya. Mereka itu, ulama Bani Israel itu pelit dengan ilmu. Ketika mereka diamanahkan ilmu, mereka menyembunyikan ilmu itu. Mereka pelit dengan ilmunya, sahkan dengan muridnya. Maka akhirnya terkait dengan ulama Bani Israel yang bakhil tadi, turun ayat alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, dan mereka memerintahkan kepada manusia dengan bakhil juga. Bahkan wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Mereka menyembunyikan apa-apa yang Allah telah berikan kepada mereka min fadlihi, dari karunia-Nya. Apa yang diberikan Allah kepada mereka? Minal ilmi, yakni ilmu. Min di situ namanya min lil bayan. Min lil bayan itu huruf min yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Karena kalau kita sedikit paham dengan ilmu tata bahasa Arab, min itu maknanya banyak. Ada min maknanya litaba'id, sebagian, seperti anazofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Itu minnya namanya min litab'id, maknanya sebagian. Ada min itu min ibtidaiyah, yaitu min yang menunjukkan permulaan. Seperti dalam Qur'annya itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu minnya namanya min ibtidaiyah, memulai dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Ada lagi min di sini namanya min lil bayan. Min lil bayan itu tadi min untuk menjelaskan kalimat sebelumnya. Dan nanti kalau mau lebih konkret lagi, beli kitab bukunya. Ada namanya Tashil Amani, nama kitabnya. Tashil Amani itu menerangkan huruf-huruf macam-macam makna. Min makna litab'id,
Min bimakna bayan, min bimakna apa namanya? Hal, ada min bimakna ibtidaiyah dan sebagainya. Itu ada namanya kitabnya, tipis kitabnya, Mas. Namanya Tashil Amani. Itu kalau yang untuk baru pemula belajar. Nah, yang disembunyikan oleh mereka orang-orang yang bakhil tadi adalah apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Apa itu? Minal ilmi, dari ilmu. Kalau kita melihat Rasulullah itu apa sih yang tidak diberikan kepada umatnya? Semua apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi semua telah disampaikan. Makanya sifat Rasul itu namanya apa? Tablik. Tablik itu menyampaikan. Semua disampaikan. Sampai ke sahabat nyampain juga, sampai ke tabiin nyampain juga, sampai ke tabi'in nyampain juga, sampai ke ulama. Ulama pun menyampaikan apa yang diketahui. Maka ada hadisnya, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris nabi. Di apa yang diberikan oleh Allah itu disampaikan kepada para ulama. Sampai ke bawah, ke kiainya. Siapa kiai yang pelit ilmu? Enggak ada. Sampai ke ustadz. Ustadz juga nyampaikan ke ilmu. Enggak ada. Semua disampaikan. Nah, sampai apa namanya, para ulama, para kiai, para ustadz, apa yang telah dibekali ilmu, diamanahkan ilmu, itu juga disampaikan. Saya malam Kemis, saya nawarin ke jamaah, siapa yang mau belajar ilmu nahu, jurumiyah, amil, sorok, yang saya ketahui. Tapi alhamdulillah pada nggak ada yang mau ngaji. Terus apalagi belajar muhadharah, semangatnya aja pertama udahnya melempem. Artinya apa? Ya, semua yang saya ketahui diberikan, dari bagaimana silsilah, bagaimana takdim tahmid, bagaimana doa. Nah, itulah memang ilmu yang dimiliki harus disampaikan. Jangan bakhil, jangan pelit dengan ilmu, apalagi sampai menyembunyikan ilmu tersebut. Kenapa sebabnya? Karena ada ancaman dari nabinya. Siapa orang yang menyembunyikan ilmunya, bakhil dengan ilmunya, kelak pada hari kiamat akan dikalungkan dari rantai neraka kepada orang yang berilmu itu. Ada orang berilmu, tapi ilmunya tidak disampaikan, disembunyikan, takut kesaing. Maka nanti kelak di akhirat malah orang yang berilmu itu akan dikalungkan dari rantai api neraka. Itu na'udzubillah min dzalik. Tawarin semua minal ilmi. Nah, mereka ulama-ulama Bani Israel itu tadi pertama punya ilmu, ilmunya disembunyikan dan bakhil dengan ilmu. Wal mali, dan harta. Dan harta pun bakhil. Punya harta dia pelit, pikir. Orang yang bakhil itu kata Nabi, dia akan dijauhi oleh manusia. Dan orang bakhil itu akan masuk neraka. Beda dengan orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu akan didekati manusia dan akan dekat dengan surga. Itu kebalikannya. Maka kita pelajaran di sini, ketika kita diamanahi ilmu, jangan bakhil, jangan menyembunyikan. Ketika kita punya harta pun, jangan bakhil, jangan menyembunyikan. Karena yang seperti itu, yang bakhil itu siapa? Al-Yahudu, yaitu orang Yahudi. Bukan hanya mereka yang bakhil tadi itu, bakhil ilmu, bakhil harta,
Bahkan kata Allah, wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Kami akan sediakan untuk orang-orang yang kafir tadi. Kafir itu ingkar dengan bakhilnya itu. Maka apa balasannya? Adzaban muhina, yaitu siksa yang sangat menghinakan. Di orang yang tadi bakhil ilmu, bakhil harta, maka akan mendapatkan adzaban muhina, siksa yang menghinakan. Walladzina yunfikuna amwalahum, walladzina, dan adapun orang-orang yang atfun, yaitu atop, alalladzina qablahu, atas lafaz aladzina qablahu, sebelum walladzina yunfikun. Adapun orang-orang yang yunfikuna, yang menginfakkan, yang membelanjakan, amwalahum, akan harta-harta mereka. Dengan cara bagaimana? Ria'an nas, dengan cara riya kepada manusia. Mura'ina, yakni riya, lahum, kepada manusia. Wala yu'minuna, dan mereka tidak beriman, billahi, kepada Allah. Wala bil yaumil akhir, dan tidak dengan hari akhir. Kal munafikin, seperti orang-orang munafik. Wa ahli Makkah, dan ahli Mekah. Waman, dan siapa, yakuni syaitonu, yang ada si setan, lahu, baginya, korinan, menjadi sahabat, menjadi korin, sohiban, yakni menjadi sahabat, ya'malu, yang dia beramal, bi amrihi, dengan perintahnya si setan, kahaulai, yaitu seperti munafikin. Fasa'a, maka seburuk-buruk, bisa, yakni seburuk-buruk, korinan, pertemanannya, huwa, adalah setan. Titik. Kemudian ayat berikutnya, yaitu ayat walladzina yunfikuna amwalahum. Orang-orang yang berinfak, membelanjakan hartanya, cuman ria'an nas, yaitu dengan cara riya. Riya itu apa? Riya itu ingin dilihat orang. Riya itu pengen di alam orang. Riya itu pengen dipuji orang. Ketika berinfak pengen nitip namanya disebutin. Ada seseorang melihat ada musola sedang dibangun. Kemudian tiba-tiba dia bawa semen 10 sak. Sampaikan kepada pengurus musolahnya. Setelah itu pesen sama pengurus. Apa pesennya? Pak, nanti umumin ya, saya telah menyumbang semen 10 sak. Ini supaya orang tahu bahwa dia berinfak 10 semen. Wala yu'minun, di samping itu mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Dan orang yang setan menjadi temannya, maka itulah seburuk-buruknya pertemanan. Apa artinya? Orang-orang yang tadi berinfak hartanya karena riya kepada manusia, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, dan setan menjadi sahabat korinnya, maka itu sama juga seperti wa'atadna lil kafirina azaban muhina, akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Jadi sayang betul orang yang berinfak tapi karena riya, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, dan setan menjadi temannya, maka itu balasannya apa? Azabam muhina, yaitu mendapatkan siksa yang sangat menghinakan. Artinya sama seperti orang yang bakhil ilmu dan bakhil harta.
Ayat ini yang berkaitan dengan infak karena riya itu kemarin sudah kita terangkan dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan, jangan kamu rusak sedekah yang telah kamu berikan kepada orang bil mani, ingin disebut-sebut, wal adza, dan menyakiti si penerimanya. Ya, artinya kita membelanjakan harta itu baik sifat infak atau sedekah, tapi ada landasan bil mani wal adza, pengen disebut dan menyakiti si penerima. Ini sering ada orang datang ke rumah kita, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak, minta sedekahnya. Kita udah nggak ngasih tapi malah mencaci maki. Makanya kerja Pak, yang minta-minta terus. Kita ngasih enggak, malah mencaci maki. Udah nggak ngasih, mencaci maki lagi. Nah, double dosanya. Lagi kita ngasih aja, kemudian ada ucapan nyakiti si penerima, malah batal, rusak pahalanya. Apalagi udah nggak ngasih, mencaci maki pula. Double dia. Bagaimana kalau seandainya si pengurus tadi yang menyebutkan tanpa ada kita nitip pesan. Misalnya maaf, Jamal nyumbang semen 10 sak, tapi nggak nitip sama pengurus untuk disebutkan namanya. Tapi tiba-tiba si pengurus nyebutin kepada jamaah umum, maka Jamal yang tadi disebutkan namanya oleh pengurus itu nggak masuk kategori riya kepada manusia, karena itu pengurus punya tujuan lain. Apa tujuannya? Mungkin memberikan motivasi kepada yang lain agar tergerak juga hatinya. Yang jadi masalah itu kalau kita nitip pesan, Pak tadi tolong nanti sebutin nama saya. Ketika nanti kumpul-kumpul dengan jamaah, saya ini udah nyumbang semen 10 sak. Nah yang kayak gitu tadi rusak pahalanya, bahkan tadi azab muhina, akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Jadi kesimpulannya, orang yang mendapatkan azab muhina, pertama, orang yang bakhil ilmu dan bakhil harta. Kedua, orang yang berinfak tapi riya kepada manusia. Yang ketiga, mereka yang tidak beriman kepada Allah. Keempat, mereka yang tidak beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, setan menjadi sahabatnya. Sekarang lagi viral, ada orang cari setan di rumah-rumah kosong itu. Ngapain Kang Hendra ini? Yang ada kayak nyari gadis. Setan dicari-cari, mau jadiin sahabat. Jangan, ngapain? Malah azab muhina itu akan mendapatkan siksa yang menghinanya. Jadi waman yakuni syaitanu lahu korina fasa'a korina. Orang yang setan menjadi korinnya, menjadi sahabatnya, kemudian akhirnya dia melakukan perbuatan atas perintah setan, maka itu seburuk-buruk pertemanan. Bahkan tadi akan mendapatkan azab muhina. Wa maza alaihim lau amanu billahi wal yaumil akhir. Wa maza, dan apa ini, alaihim, yang memberikan kemadaratan kepada mereka, lau amanu, apabila mereka beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir.
Wa anfaqu, dan mereka berinfak, mimma razaqahumullah, dengan sesuatu yang Allah telah berikan rezeki kepada mereka. Ayu dororin, yakni apa yang memberikan kemadaratan alaihim kepada mereka, bidzalika, di dalam sebab infaknya. Wal istifhamu lil inkari, dan adapun kalimat istifham lil inkari, yaitu menunjukkan keingkaran. Walau masdariyatun, dan huruf lau masdariyatun, yaitu lau masdariyah. Aila dororo fihi, yakni tidak ada kemadaratan fihi, di dalam berinfak. Wa innama dororu, sesungguhnya kemadaratan itu, fima, di dalam sesuatu hum, yang mereka itu, alaihi, atasnya. Ini sebenarnya berinfak itu luar biasa, bahkan akan menambah rezeki kita kalau berinfaknya benar. Kok ini bisa memberikan kemadaratan kepada yang berinfak itu? Karena mungkin salah niatnya. Ketika berinfaknya salah niat, malah bukan menjadikan pahala, malah menjadikan mudorot kepada dirinya. Jadi infak kita, sodakoh kita yang kita keluarkan itu belum tentu menurut pandangan Allah menjadi baik kalau tadi niat dan tujuan kita tidak baik, maka tidak memberikan manfaat kepada kita, bahkan memberikan kemudorotan kepada kita. Wa kana Allahu bihim alima, wa kana Allahu, dan ada Allah, bihim, kepada mereka, aliman, adalah maha mengetahui. Fayujazihim, maka Allah akan membalas kepada mereka, bima amilu, dengan sebab sesuatu amilu yang mereka mengerjakannya. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, hakikatnya adalah Allah mengetahui. Artinya siapa yang betul-betul niatnya tulus, siapa yang betul-betul niatnya ikhlas, karena Allah aliman. Dan ketika itu Allah lah yang akan membalas pahala kepada mereka dengan sebab apa-apa yang telah mereka lakukan. Innallaha la yadzlimu misqala dzarrah, insyaallah akan kita lanjutkan pada malam Sabtu yang akan datang. Jadi kesimpulan terakhir, pertama, orang yang bakhil ilmu, bakhil harta, maka dia akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Yang kedua, orang yang membelanjakan hartanya karena riya kepada manusia, itu juga akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Kemudian yang ketiga, mereka tidak beriman kepada Allah. Keempat, tidak beriman kepada hari akhir, dan setan menjadi sahabat temannya, korinnya, maka itulah mendapatkan azab muhina. Sebaliknya, kalau mereka betul niatnya tulus, apa yang mereka lakukan, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan membelanjakan hartanya yang telah Allah berikan kepada mereka, maka akan mendapatkan balasan yang benar. Karena Allah adalah maha mengetahui niat tulus kita, niat ikhlas kita, dan Allah akan membalas apa-apa yang telah kita kerjakan. Nah, itu kesimpulan kajian kita surah An-Nisa ayat 37 sampai ayat 39.